warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Nurrahma dengan NIM 2102102040118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Suharti Ningsih. Di sini saya mengambil keterampilan berbicara, yaitu bercerita. Saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Ia merupakan seorang yatim dan piatu. Kesehariannya, ia bekerja sebagai petani dan sesekali memancing ikan di sungai yang tak jauh dari gubuknya. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing ikan. Ia berharap agar mendapat ikan yang besar untuk dimasak dan dijadikan lauk. Tak lama setelah menunggu, harapan Toba pun terkabulkan. Ia mendapat ikan yang besar, berwarna kekuningan dan memiliki sisik berwarna keemasan. Ikan yang aneh, gumam Toba. Lalu Toba mengeluarkan ikan itu dari kailnya. Tiba-tiba ikan itu berubah menjadi sosok wanita yang cantik. Toba pun heran melihat hal itu terjadi. "Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang aku atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan," kata wanita jelmaan itu. Toba pun terpesona setelah melihat kecantikan wanita tersebut. Setelah itu, ia memiliki inisiatif untuk menikahinya. "Bersediakah kau menikah denganku?" tanya Toba kepada wanita itu. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Tetapi aku mempunyai satu permintaan. Tuan harus menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan," kata wanita jelmaan ikan. "Baiklah, aku akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja," ujar Toba. Toba dan putri tersebut akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Kehidupan mereka semakin lengkap dengan kelahiran anak lelaki yang diberi nama Samosir. Sayangnya, anak tersebut memiliki watak yang malas dan nakal. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Meskipun awalnya Samosir malas untuk mengantarkan makanan tersebut, ia akhirnya mau melakukan setelah ibunya memaksa. Samosir akhirnya membawa makanan dan minuman itu menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ia kemudian menghentikan langkahnya dan memakan makanan yang seharusnya diberikan untuk ayahnya, dan hanya disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu kepada ayahnya. Toba merasa sangat lapar karena bekerja sejak pagi dan langsung membuka bekal tersebut. Namun, ia kaget melihat makanan untuknya tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah kesal. "Tadi di jalan aku sangat lapar, Ayah. Oleh karena itu, jatah makanan dan minuman Ayah telah kumakan sebagian," jawab Samosir dengan wajah yang polos. "Anak tidak tahu diuntung, dasar kau anak keturunan ikan," umpat Toba. Mendengarkan umpatan tersebut, Samosir sangat terkejut dan langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan mengenai umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya keturunan ikan. Kemudian, Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Lalu, keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras.
Dari dalam tanah, air disemburkan seolah tiada hentinya. Permukaan air terus meninggi dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Kemudian terbentuk sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Lalu penduduk setempat menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba tersebut diberi nama Pulau Samosir untuk mengingatkan kepada anak lelakinya yang bernama Samosir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.